Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anakku pada kesempatan hari ini ya, khususnya kelas 3, kita bahas mengenai keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa menyiapkan alat-alat tulis, karena apa yang saya jelaskan ini nanti sudah merupakan rangkuman. Jadi mudah kalian untuk merangkum atau menyalin. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita panjatkan doa sebelum belajar ya anak-anak ya. Mudah-mudahan COVID cepat berlalu, kita bisa belajar seperti biasanya. Mudah-mudahan anak-anak sehat semua dan mengikuti protokol kesehatan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Pada bab keempat ini nanti yang kita bahas mengenai faktor penyebab terjadinya keberagaman Indonesia. Sebelum kita menyebutkan tujuan apa saja, tujuan itu merupakan penjabaran daripada kompetensi dasar yang ada. Ada kompetensi dasar 3.4, yaitu meliputi menganalisis prinsip ya. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, atau biasa disebut SARA. Prinsip sosial dan budaya, ekonomi, dan gender. Gender itu jenis kelamin ya. Jadi berbagai macam prinsip itu tadi, persatuan dalam keberagaman. Maksudnya di sini bisa juga dikatakan berbeda-beda tapi satu. Terus kalau yang 3.4 ini sudah menguasai, berarti kita melakukan, mendemonstrasikan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, jadi setelah pembahasan atau pertemuan ini nanti, tujuannya apa? Kalian bisa menghormati dan bisa merasakan, bisa melakukan syukur keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus tujuan yang kedua, menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang beragam itu apanya ya? Bisa menjelaskan. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya
keberagaman Indonesia. Faktor penyebabnya apa saja? Next. Ini faktornya apa saja? Nah, faktor penyebab terjadinya keberagaman Indonesia. A. Faktor sejarah atau historis. B. Faktor geografis. C. Faktor iklim. D. Faktor letak atau faktor agama. Marilah anak-anakku kita bahas yang A, yaitu mengenai faktor sejarah atau dari historis. Ini nanti agak panjang ya yang faktor sejarah ini. Atau dikatakan migrasi kedua, yaitu ras Windoid. Ras Windoid itu berasal dari India bagian selatan. Ciri khusus ras ini adalah berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Keturunan ras ini mendiami Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur, daerah Kupang. Yang ketiga, ras Melayu tua atau Proto Melayu atau pertama, maksudnya proto itu pertama ya. Ciri khas ras Melayu tua adalah berkulit sawo matang, bertubuh tidak terlalu tinggi, dan berambut lurus. Proto artinya pertama, Melayu berarti bangsa Melayu yang pertama datang ke Indonesia. Ras Melayu tua itu termasuk dalam ras Mongolia, berasal dari Yunan, masuk ke Indonesia melalui Indo-Cina baru selanjutnya ke Indonesia. Lanjutannya yang keempat, yaitu ras Melayu muda, Detro Melayu disebut gitu. Ras Melayu muda disebut juga
dengan Detro Melayu atau Neo Melayu. Detro itu artinya atau Neo berarti apa? Detro atau Neo itu artinya apa? Baru. Jadi ras Detro itu maksudnya ras Melayu yang datangnya ke Indonesia itu belakangan, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Detro Melayu dari daerah Teluk Tongkin, Vietnam ya, selanjutnya mendesak keturunan ras Proto Melayu yang telah menetap lebih dahulu. Mereka masuk Indonesia, menyebar ke berbagai daerah baik di pesisir pantai maupun pedalaman. Kebudayaannya itu merupakan kebudayaan dari perunggu, benda-benda dari perunggu seperti nikara, moko, kapak corong, dan perhiasan-perhiasan itu. Keturunannya seperti atau antara lain suku Minang yang menduduki Sumatera Barat atau mendiami Sumatera Barat, ada yang ada di suku Jawa dan ada yang di suku Bugis Sulawesi Selatan ya. Ras ini pada perkembangannya mampu menumbuhkan kebudayaan baru yang selanjutnya menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Selain ras atau migrasi ras-ras tersebut ya, Indonesia juga kedatangan bangsa-bangsa asing ya, seperti India, Cina, Belanda, Jepang. Akhirnya mereka membentuk pembauran budaya baru yang positif yang semakin memperkaya keberagaman budaya bangsa Indonesia. Next. Dari sini anak-anak ya. Oke ya, wesan apa? Nulisnya. Mudah-mudahan jelas. Kita lanjutkan lagi setelah histori, geografis, faktor geografisnya ini dalam konteks keberagaman budaya ya, faktor geografis ya. Faktor geografis atau kondisi geografis Indonesia juga menyebabkan di Indonesia terjadi isolasi geografi, yaitu pembatasan suatu daerah oleh karena keadaan alam, seperti apa? Pembatasan laut, gunung, ya, itu alam. Isolasi oleh laut menyebabkan munculnya hambatan dalam melakukan hubungan antar pulau. Sehingga di masing-masing pulau kemudian berkembang sesuai dengan alam yang ada di sekitar daerahnya. Keadaan yang demikian menyebabkan antara pulau satu dengan pulau lain mempunyai corak kebudayaan yang berbeda. Next. Faktor iklim. Indonesia mempunyai iklim yang panas, cuaca yang panas. Beriklim tropis atau beriklim panas, cuacanya panas. Faktor iklim yang dapat menyebabkan perbedaan tata cara hidup dan pola perilaku masyarakat.
Daerah dengan iklim yang panas, banyak sinar matahari dan curah hujan yang cukup, akhirnya menjadi daerah yang subur, sehingga masyarakat berpola hidup dan bermata pencaharian sebagai petani. Banyaknya suku bangsa di Indonesia yang hidup berkembang di daerah dataran rendah, bermata pencaharian utama sebagai petani, sehingga negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Masyarakat Indonesia yang memiliki pola hidup bertani umumnya berada di wilayah Indonesia bagian barat dan beberapa di daerah bagian tengah, misalnya pada suku Sunda, Jawa, dan Melayu. Next. Adapun pada daerah dataran tinggi, masyarakat berkembang dan hidup dengan cara berkebun. Sekarang yang faktor letak. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Dampak dari posisi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara terbuka. Artinya apa? Negara Indonesia sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan bangsa asing melalui jalur pelayaran dunia. Dari proses kontak antar budaya, itulah akhirnya terjadi proses percampuran budaya. Next. Faktor agama. Nah, sekarang faktor agama apa saja ya? Bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang atau sebelum agama masuk ke Indonesia itu sudah mengenal kepercayaan yang berupa animisme. Kepercayaan terhadap roh gaib dan dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap bertuah. Masuknya agama-agama ke Indonesia kemudian mempengaruhi perkembangan budaya pada suku bangsa tertentu. Dalam proses selanjutnya, dalam sebagian masyarakat terjadi pencampuran antara kepercayaan lokal dengan agama baru. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang khas pada budaya suku bangsa di Indonesia. Faktor agama ya. Sehubungan contoh pengaruh agama Islam tampak nyata dalam perkembangan budaya di berbagai suku bangsa. Di antaranya adalah suku Aceh, Minangkabau, Sunda, Banjar, Makassar, dan sebagainya. Agama Kristen mempengaruhi kebudayaan di beberapa suku bangsa, diantaranya suku bangsa Batak, Ambon, Minahasa. Sedangkan agama Katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis
berkembang pesat pada suku bangsa Flores dan Timur. Mudah-mudahan anak-anak jelas ya dari sini ya. Kita lanjutkan ya. Ini itu tadi dari uraian itu nanti kamu rangkum di buku catatan dan difoto, kirim lewat WA ke nomor saya ini 0857 4837 3673 ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Saya akhiri sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. COVID cepat berlalu, kita bisa belajar seperti biasanya, bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru serta petugas-petugas yang lainnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.